Perkenalkan, nama saya Timothy Yonatan Lengkong dengan NIM 2106110220205 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas 4 P3. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Ada 5 jenis rasio profitabilitas yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, Gross Profit Margin. Gross Profit Margin atau yang biasa disebut margin laba kotor adalah laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba kotor diperoleh dari hasil penjualan produk. Kemudian laba tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan tersebut nantinya mengukur efisiensi biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik pula aktivitas operasional. Selain berguna untuk laporan keuangan, juga berfungsi untuk audit operasional. Contoh penghitungan gross profit margin yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua, net profit margin. Net profit margin atau yang biasa disebut margin laba bersih adalah laba bersih yang didapatkan perusahaan serta dikurangi pajak. Laba bersih didapat dari hasil penjualan produk. Namun sekali lagi, patut dicatat bahwa laba tersebut dari pengurangan pajak. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik pula aktivitas operasional perusahaan. Sebagai contoh penghitungan net profit margin, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, rasio pengembalian. Rasio pengembalian aset adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui keuntungan perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga dari situ akan terlihat efisien atau tidak sebuah perusahaan bisnis. Cara penghitungan rasio pengembalian aset atau ROA adalah ROA laba bersih dibagi total aset. Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas. Rasio ini digunakan untuk memahami laba perusahaan dari investasi. Yang dinyatakan persentase ROE adalah nama lain dari rasio pengembalian ekuitas. Cara menghitungnya dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Cara penghitungan rasio pengembalian ekuitas atau ROE adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan adalah rasio profitabilitas yang menampilkan laba perusahaan serta menghitung biaya variabel produksi, seperti honorarium pekerjaan dan bahan baku sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio pengembalian penjualan atau yang biasa disebut ROS, cara menghitungnya dari laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Cara penghitungan rasio pengembalian penjualan atau ROS adalah ROS laba sebelum pajak dan bunga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.